Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Desi. Sesuai janji kita kemarin Pak, kita berbincang sebentar ya Pak. Baik Bu, silakan. Sesuai janji kemarin, Ibu Desi akan berdiskusi dengan saya terkait kucing dengan menggunakan Alopita. Nanti Ibu Desi akan melakukan kucing dengan coach Ibu Susi dan saya akan menjadi pengamat atau observer. Baik Pak. Baiklah, nanti kita akan memakai 4 kriteria yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi kucing apa yang ingin Ibu Desi kembangkan? Jadi kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan adalah memberikan hadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif Pak, dan mempunyai pertanyaan yang berbobot. Baiklah, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Ibu terapkan? Memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi agar nantinya saya bisa menggali potensi dari diri coach tersebut Pak. Baiklah Bu Desi, semua telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Ibu Desi mencapai apa yang ingin diharapkan dalam pengembangan kompetensi kucing, kapan akan dilaksanakan tatapan kucing? Kebetulan hari ini saya sudah janjian Pak dengan coach Pak. Oke Bu, nanti saya akan menyampaikan pencapaian Ibu Desi dalam melaksanakan kucing. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama Bu Desi, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Ibu Desi. Ya, baik Bu Susi, sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi, apa yang akan kita diskusikan hari ini Bu Susi? Baik Bu Desi, jadi begini Bu, akhir-akhir ini anak-anak saya di kelas, saya merasa mereka itu kurang antusias. Kemudian dalam menerima pembelajaran, mereka seperti kurang semangat. Pembelajaran juga saya merasa berjalan monoton Bu. Jadi, menurut Bu Susi, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Jadi saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias dan aktivitas murid-murid saya yang saya ajar. Menurut Bu Susi, hal apa yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu selama ini di kelas? Kalau seingat saya Bu, kalau analisa saya yang menyebabkan anak-anak saya itu kurang antusias, kemudian pembelajarannya sedikit membosankan, kemudian mereka itu saya mengira pembelajaran masih berpusat kepada saya, sehingga anak-anak kurang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, kemudian mereka kurang aktif. Jadi pembelajaran itu komunikasinya hanya berjalan satu arah. Jadi saya yang sebagai teacher center. Oh begitu. Nah, kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu tuh supaya bisa antusias lagi dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya pastinya murid-murid menginginkan pembelajaran yang mereka aktif, mereka ikut serta dalam pembelajaran tersebut. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi mereka itu. Saya setuju dan sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu merasa senang gitu dan tidak bosan dalam menerima pembelajaran? Menurut saya ya Bu, pembelajaran yang membuat mereka senang, kemudian tidak monoton. Mungkin nanti saya akan menambahkan adanya ice breaking itu. Kemudian saya akan membuat pembelajaran yang bersifatnya student center, jadi anak-anak yang aktif, anak-anak yang menjadi pusat dari pembelajaran saya, yang hanya menjadi fasilitatornya saja, sehingga pembelajaran itu anak-anak semua aktif dan mereka bisa menyerap pembelajaran yang mereka mau. Kalau boleh tahu, selama ini Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Selama ini saya hanya menggunakan buku teks Ibu dari perpustakaan. Oh gitu. Adakah sumber belajar yang Ibu gunakan selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu ya, sumber belajar seperti ada di YouTube, kemudian artikel untuk anak-anak yang
ini visual kan, harusnya ada yang mereka bisa melihat dan membaca langsung. Kemudian adanya tulisan ilmiah di internet, ada juga aplikasi yang sedang tren sekarang ini ya, seperti ada Canva, TikTok dan lain-lain yang memang anak-anak itu akan melihatnya lebih menarik ibu. Nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut, pasti murid-murid akan antusias dalam pembelajaran. Iya ibu. Saya Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah itu? jadi rencana saya Bu, yang pertama saya pasti akan merancang nih pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid, yaitu dengan adanya model pembelajaran yang baik, seperti adanya model pembelajaran yang inquiry, yang mereka berbasis masalah, kemudian pembelajaran yang menyenangkan dari adanya tadi mereka melihat video, mereka membaca artikel, kemudian adanya tes melalui kuisis ataupun tanpa, maupun mereka melihat video dari YouTube gitu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Iya ibu. Jadi saya juga, nah dengan tugas itu anak-anak juga saya ingin mereka sesuai dengan bakat minatnya ibu. Jadi anak-anak yang suka dengan keadaan alam, mereka langsung berhubungan dengan alam. Kemudian anak-anak yang suka dalam membuat audio, video, mereka juga bisa membuat hasil dari tugasnya berupa sesuai dengan bakat mereka ibu. Jadi pembelajaran saya berikan juga nanti saya inginkan pembelajaran yang berdiferensiasi ibu. Jadi mereka tidak monoton. Jadi mereka yang aktif. Jadi anak-anak itu saya kira dengan hal itu mereka terpenuhi lah apa yang mau mereka pelajari, dan mereka juga aktif dalam belajarnya ibu. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen Bu ya, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan tadi, dengan adanya media sumber belajar yang tidak harus tadi kan saya menggunakan buku yang ada di perpus, mungkin saya akan menambahkan dari YouTube, video dari TikTok ataupun Canva, sehingga mereka bisa mengeksplorasi apa yang mereka mau, materi yang sesuai dengan pembelajaran yang saya berikan, dan juga mereka ya pastinya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu merdeka belajar ya berjalan ibu. Jadi membuat murid-murid saya senang, mereka pun mengerjakan tugas mereka sesuai bakat dan minatnya masing-masing ibu. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Amin ibu, terima kasih banyak. Saya dengan adanya diskusi dengan Ibu Desi dapat menemukan solusi yang saya inginkan, dan juga saya berharap minggu depan kita bisa bertemu agar Ibu Desi bisa lihat bagaimana rencana pembelajaran yang saya rancang, apakah sesuai tidak dengan yang kita temukan solusi ini. Mungkin Ibu ada waktu. Iya, terima kasih ya. Terima kasih Bu Mudah-mudahan Desi. bisa bertemu kembali kita. Dengan rencana Ibu yang luar biasa tadi, saya yakin semuanya berhasil. Baik, Ibu. Terima kasih banyak Ibu Desi, sampai minggu depan Bu ya. Ya, Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Susi. Baik Bu Desi, Ibu kan tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Alhamdulillah. Baik Bu, kita langsung saja bahas analisis pencapaian kompetensi yang sudah Ibu Desi sampaikan. Baik Pak. Apa yang sudah Ibu Desi lakukan untuk mencapai pencapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching Pak. Kemudian saya sudah menjadi pendengar yang aktif dengan menatap coaching, fokus pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi diri dari coaching tersebut Pak. Baik, setelah saya observasi, memang Ibu Desi sudah melakukan coaching dengan sangat baik, bagus. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Baiklah, selanjutnya apa langkah Ibu Desi untuk mengembangkan kompetensi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot?
Baik Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri saya terlebih dahulu, kekurangan apa yang terdapat pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lebih banyak lagi Pak. Baiklah Bu Desi, jadi kapan rencana Ibu Desi akan mencari referensi tersebut? Akan saya segera laksanakan Pak secepatnya, kemungkinan minggu depan Pak. Baik Bu, nanti kita akan bertemu lagi untuk proses perkembangan Ibu Desi. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Seperti ini Ibu. Tadi Ibu ingin menceritakan sesuatu kepada saya, betul itu Ibu? Benar sekali Bu. Saya ingin menceritakan tentang permasalahan yang ada di sekolah. Ibu ada waktu sekitar 5 menit atau 10 menit. Ada. Kira-kira permasalahan apa itu ya Ibu? Jadi begini Bu, saya melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang telah disepakati itu kurang terlaksana dengan maksimal. Oh, jadi begitu. Melihat bahwa budaya positif yang sudah disepakati secara bersama-sama kurang maksimal, begitu ya Bu? Ya, Mengapa Ibu merasa bahwa budaya positif di sekolah itu kurang maksimal Ibu? ya, saya melihat ada beberapa siswa yang terkadang tidak membersihkan kelasnya, tidak melaksanakan piket, gitu, sering datang terlambat, dan juga ada siswa yang membuang sampah sembarangan. Padahal di setiap sekolah itu, di setiap kelas itu sudah ada kotak sampah. Gitu. Nah, setelah ditelusuri, ternyata memang mereka itu kurang menyadari budaya positif yang ada di sekolah. Baiklah, berarti beberapa siswa yang kurang menyadari arti pentingnya budaya positif di sekolah, begitu ya Bu ya? Nah, rencana apa ini yang akan Ibu ambil ke depannya supaya permasalahan ini tidak muncul lagi ke depannya begitu Ibu? Saya punya rencana akan menyampaikan, kemudian melakukan pembinaan terhadap siswa tersebut Bu. Dan juga mungkin nanti Bapak atau Ibu guru yang lain yang ada di sekolah bisa mensosialisasikan kesepakatan sekolah secara lebih intens misalnya melalui upacara, kemudian keteladanan dari Bapak Ibu guru, sikap mereka sehari-hari, kemudian juga membuat program kegiatan sehingga budaya positif itu bisa berjalan lancar dan baik gitu Bu. Nah, kapan rencana itu akan Ibu laksanakan kira-kira Bu? Kapan Ibu? Saya akan menyampaikannya sekitar minggu-minggu inilah Bu. Baik Ibu, nah dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan ini saya sudah mendapatkan sedikit pencerahan Bu. Karena setelah saya menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah, saya akan memperhatikan lagi perilaku siswa, kemudian bagaimana mereka menerapkan budaya positif tersebut. Bagus sekali ya Bu ya. Mungkin sudah cukup sampai di sini ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Mita, Bu Desi. Waalaikumsalam Bu. Nah, tadi sudah melakukan coaching ya? Iya. Alhamdulillah tadi sudah melakukan proses coaching dan kami sudah menyimak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Mita di dalam proses coaching yang Ibu lakukan terkait indikator yang Ibu ingin capai nih. Bagaimana Ibu? Baiklah Bu, jadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, di mana saya menanyakan tujuannya selanjutnya, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan reaksi, aksi kepada coach, kepada coach saya, dan menanyakan tanggung jawab serta posisi saya terhadap rencana aksi tersebut. Nah, saya juga berhasil menggali potensi-potensi coaching tersebut untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya Ibu. Baik Ibu, luar biasa. Tadi Ibu Mita sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Desi, di mana sudah sesuai dengan alur kita. Ada yang pertama ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab.
kami tadi mendengarkan ya Ibu, percakapan tadi antara Ibu Desi dan Bu Nita. Ibu Nita sudah menjadi host yang baik, sudah mendengar secara penuh, kemudian Ibu Desi juga dapat menyimpulkan solusi apa yang menjadi permasalahannya, kemudian terjadinya kemitraan antara Ibu Nita dan Ibu Desi. Sekarang pertanyaan pun yang dilontarkan oleh Ibu Nita adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih sekali Ibu. Iya, ini dari pengamatan saya ya, jadi sangat luar biasa apa yang telah Ibu lakukan dengan Ibu Desi tadi. Kemudian kedepannya nih, saya mengharapkan Ibu dapat melakukan proses coaching lagi, coachingnya lebih maksimal, kemudian dapat memaksimalkan si coach akan menemukan masalah-masalah yang dihadapinya dan langsung menemukan solusinya. Nah, kedepannya kira-kira potensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu untuk coaching kedepannya adalah saya ingin mendalami dan memahami alur kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Begitu Bu. Oh, luar biasa Ibu ya. Ibu Nita ingin mendalami proses alur tirta, yaitu semoga Ibu dapat lebih mengembangkan itu dalam proses coaching. Kemudian kami juga berterima kasih Ibu sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, dan akhir proses pasca observasi ini mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu kita dapat melakukan hal yang coaching seperti ini, dan kita semoga kita dapat mengembangkan kompetensi kita. Baik Bu. Baik, terima kasih untuk Bu Nita dan Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rian. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rian? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah, baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian, di mana nanti coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Nah, apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Jangan lupa juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, siap Bu. Kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh Bu. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan tekanan yang benar. Nah, selanjutnya kompetensi spesifik apa yang Ibu kembangkan? Kemampuan spesifik yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, ini indikator yang bagaimana itu yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Oke, siap Bu. Saya ingin coachingnya menemukan solusi-solusi dan langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan ini. Baiklah Bu, demikian dulu ya Bu pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan kepada coachingnya. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Saya akan kembali lagi setelah selesai ya Bu ya. Ya, Oke. kita bertemu lagi setelah Ibu melakukan proses coaching. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Rian. Assalamualaikum Bu Nita, Bu Rian. Waalaikumsalam Ibu. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya? Iya, sudah Bu. Ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bolehkah Bu Rian? Boleh, siap. Jadi, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Oke, tadi saya sudah melaksanakan proses coaching ya Bu ya, menggunakan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa membantu saya menemukan permasalahan yang dihadapi oleh coach, yaitu Ya, menurut penilaian saya, ini proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi sudah baik dan sudah dengan menurutkan alur kita, yaitu dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian terakhir tanggung jawab. Nah, Ibu juga
juga sudah berusaha menggali Koci tadi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu Nita tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang Ibu lakukan barusan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya lebih memahami nih Bu proses Tirta agar bisa mengcoaching kembali agar lebih baik lagi gitu. Baiklah, demikianlah ya hasil observasi kita kali ini. Semoga kompetensi coaching Ibu semakin berkembang sehingga dapat bantu coaching menemukan solusi dari permasalahan. Oke, siap Bu. Terima kasih.